Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa sekalian, yang pertama kita sampaikan syukur yang tiada terhingga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada saat ini, pada jam ini, detik ini telah melewatkan kita pada perjuangan tahunan kita selama hayat kita, itu perjuangan kita untuk belajar menahan hawa nafsu yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahwasanya ini adalah satu anugerah yang besar bagi kehidupan makhluk yang diciptakan Allah, terutama umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya kita diberi ibadah-ibadah yang mendukung untuk fondasi, untuk keselarasan, untuk kelayakan kita hidup dunia. Plus di situ Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya menjadikan kehidupan di dunia layak, tapi juga untuk akhiratnya insya Allah menjadi akhirat yang baik. Kehidupan setelah dunia menjadi kehidupan yang lebih baik. Kehidupan di dunia, segala bentuk amaliyah ibadah yang itu wajib, sunnah, dan apa saja itu akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala di situ menjadikan kesehatan, baik kesehatan tidak hanya jasmani, juga rohani, kedalaman kita itu semuanya akan disehatkan, akan dilayakkan bahwa kita adalah manusia yang hidup di alam dunia ini dengan keadaan sehat walafiat. Itu inti daripada ibadah-ibadah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat pun kita akan diberi kelayakan kehidupan dengan mengikuti syariat-syariat yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melewati perjuangan di bulan suci Ramadan, kita pun diberi oleh Allah taala suatu kebudayaan yang sangat baik, yakni yaitu membina selalu silaturahmi. Adapun yang ada di Indonesia ini luar biasa, tidak hanya pelaksanaannya secara pribadi, tapi sudah bisa dilaksanakan juga secara nasional. Bahkan acara ini diresmikan penyelenggaraannya di tingkat Istana Kepresidenan pada masa Presiden pertama Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan Presiden selanjutnya Bapak Soeharto, dan seterusnya sampai Presiden yang sekarang ini. Mungkin tidak hanya ada di Indonesia budaya yang semacam ini. Jadi tidak hanya sekedar melaksanakan syariat-syariatnya Allah, tetapi juga membuat suatu budaya di mana budaya itu akan melingkupi segala aspek kehidupan, tidak hanya politik, tidak hanya ekonomi, tidak hanya sosial dan kebudayaan itu saja. Jadi seluruh elemen bagi kehidupan itu semuanya akan tercakup dengan dilembagakannya ataupun dengan mungkin tidak resmi kenegaraan, tetapi diselenggarakan oleh negara. Mungkin tidak dibentuk sebuah negara Islam, tetapi itu dilaksanakan oleh negara
Jadi bukan membentuk kekhalifahan, tetapi membentuk suatu negara yang di situ pelaksanaan agamanya, pelaksanaan Islamnya sangat kental, yang tidak dijumpai, tidak ditemukan sebesar sehebat di negara kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini semoga di kehidupan mendatang ini akan selalu lebih baik dan lebih baik yang kita harapkan. Hadirin semuanya, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahwasanya kehidupan ini itu Allah Ta'ala menjadikan berbagai macam suku kebudayaan yang itu oleh Islam disambung dengan nilai-nilai yang dicanangkan oleh Rasulullah yang namanya silaturahim. Silaturahim yaitu menyambung kasih sayang antar satu bangsa, satu ras, menjadi kesatuan berbagai macam suku di negara Indonesia ini. Jadi termasuk yang sering kita lakukan yaitu budaya halal bihalal. Halal bihalal ini untuk tahun-tahun sebelumnya mungkin hanya terdapat di Indonesia. Sejarahnya ya itu halal bihalal. Sejarahnya adalah ketika Bapak Presiden Soekarno mengeluhkan tentang kondisi bangsa Indonesia yang carut marut, terutama pada tahun 1948 sehabis terjadi pemberontakan ataupun terjadi keras antar berbagai elemen yang memaksakan satu kehendak atau yang memaksakan ideologi kebangsaan, sehingga ini rentan menjadi disintegrasi bangsa. Maka kemudian Bapak Presiden Soekarno berkonsultasi kepada tokoh yang berpengaruh saat itu, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Jawa Timur, mengundang beliau di Istana Negara, terjadi dialog di sana. Pak Kiai, gimana ini negara ini, caranya bagaimana ini pada tahun sekarang ini, yang pada saat itu bulan Ramadan pertengahan, saat Kiai Wahab itu diundang di Istana Negara, kondisinya sangat rentan untuk pecah, untuk hancur ini Kiai. Oh gampang Pak Presiden, kita ini kan sudah sering melaksanakan budaya silaturahmi. Ya ini loh, bagaimana Pak Kiai? Pak Karno tidak terima. Mungkin silaturahmi kan sudah biasa Pak Kiai. Nyatanya ini masih terjadi berbagai macam pergolakan, saling bertentangan antara satu sama lain. Itu gampang, kumpulkan saja, undang saja di di meja, kemudian mereka saling berhalal-halalan, saling menggugurkan, maka selesailah. Pak Soekarno saat itu terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Wahab Hasbullah. Maka setelah itu Bapak Presiden Soekarno berkenan mengumpulkan para tokoh-tokoh di Istana Negara, baik kalangan Masyumi maupun kalangan orang komunis, didudukkan jadi satu, kemudian mereka dengan diberi pengantar oleh Bapak Presiden Soekarno saling menghalalkan antara satu sama lain, sehingga budaya ini menjadi baik dan terus dikembangkan oleh Bapak Presiden Soekarno setiap tahun setelahnya, dari 1949, 50 dan seterusnya, dan juga diteruskan oleh presiden selanjutnya hingga sampai saat sekarang ini. Hadirin para pemirsa, jadi tidak hanya silaturahmi di situ, tapi adalah berhalal. Kata halal ini menghalalkan apa yang
sudah mungkin ia didolimi, ia disakiti dari orang lain, dari tokoh lawan politiknya, dari lawannya bidang apa saja, sehingga mungkin ia merasa sakit, ia terdolimi. Yang tersakiti ini mau menghalalkan, dan yang merasa pernah menyakiti juga memohon kehalalan. Ini berdasarkan dari salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kanat lahu madlamatun li ahadin min irdihi aw syai'un fal yatahallalhu minhul yauma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun shalih ukhrija minhu biqadri madlamatihi wa illam yakun lahu hasanatun ukhrija min sayyiati sahibihi wa humila alaihi. Man kanat lahu madlamatun, barang siapa yang mempunyai perbuatan aniaya terhadap seseorang dari perbuatan-perbuatannya, atau mempunyai sesuatu yang menyebabkan dia berbuat zalim pada orang lain, fal yatahallalhu min kulli yauma, maka seketika saat itulah mohonlah halal orang tersebut kepada orang yang dizalimi, qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum terjadinya uang, baik itu dirham ataupun dinar, menjadi tidak berlaku, alias orang ini wafat, alias orang ini akan meninggal dunia. Sebelum mati maka mohonlah halalnya. Karena apa? In kana lahu amalun sholeh ukhidha minhu biqadri madlamati. Di akhirat, mungkin juga di dunia, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalaskan, yakni perbuatan baik yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang berbuat aniaya, perbuatan menyakitkan, itu akan diambil sebesar sekeras perbuatan aniayanya, diberikan kepada orang yang teraniaya. Kalau orang sampai dikuras habis sejumlah perbuatan aniaya yang pernah ia lakukan, hingga kalau ia tidak punya perbuatan baik, maka perbuatan jeleknya orang yang teraniaya ini akan diambil, ya, ditimpakan kepada orang yang berbuat aniaya pada orang itu. Maka Masya Allah, orang yang berbuat aniaya itu segeralah memohon halal kepada orang yang dizalimi. Ini juga berkaitan dari tradisi silaturahmi. Di situ kita saling menjaga kasih sayang. Maka di situ dalam kasih sayang ini kita saling menghalalkan satu sama lain. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan supaya dihubungkan, yakni mengadakan hubungan silaturahim dan tali persaudaraan. Intinya di situ. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dari saya, dan saya mohon maaf apabila banyak tutur kata dan pengambilan hadis atau pengambilan Al-Quran yang tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.